Hai, Sagittarius, gimana kabarnya? Para zodiak Sagittarius, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Sagittarius, kita sampai di energimu di bulan April. Sagittarius, pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Sagittarius, minal aidin wal faizin ya guys, mohon maaf lahir dan batin jika mungkin ada salah kata, salah ucap ya. Di dalam readinganku mungkin ada yang tersinggung atau seperti apa, mohon dimaafkan, oke? Sagittarius di bulan April, bijak-bijak dalam mengikuti bacaan umum ya, karena nggak semua Sagittarius itu energi yang sama, jadi sesuaikan jika cerita kalian masuk dalam bacaan ini berarti energi kalian ketarik, jika enggak maka tinggalin, oke? Sagittarius, aku melihat ada new life di sini. Kamu akan memasuki energi baru ya. Mungkin juga kamu akan bertemu dengan orang-orang baru, cinta baru ya. Mungkin juga kamu akan masuk ke kehidupan baru, menikah mungkin ya untuk teman-teman yang single. Mungkin juga ada Sagittarius yang akan mendapatkan pekerjaan baru ya, lingkungan baru, sesuatu yang baru. Sagittarius, new life untukmu. Banyak kartu. Sagittarius. Oh no. Banyak sekali. Sagittarius. Oke. Banyak kan yang menonton mungkin feminim ya. Jika kamu cowok, maka ada energi kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru di sini. Energi yang feminim. Jika kamu cewek ya, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang feminim juga ya. Oh, oke. Ada Sagittarius yang akan berumah tangga di sini ya. Masuk ke kehidupan baru, lingkungan baru, rumah baru mungkin. Sagittarius. Kenapa masih ada energi menggantung di sini? Unfinished Symphony. Ini harus ditinggalin ya, harus diselesaikan ini. Sesuatu yang belum selesai. Oke. Karena ada energi baru di sini Sagittarius ya. Apapun itu, mau pekerjaan, mau hubungan, mau apapun, jangan ada sesuatu yang menggantung ya. Jika kamu keluar dari pekerjaan lama kemudian masuk ke pekerjaan baru, maka usahakan ya tidak ada sesuatu yang menggantung di pekerjaan lama ya. Masalah-masalah mungkin dengan teman-teman kerja, ya. Apapun itu ya, selesaikan, maaf-maafan, karena nanti kalian akan dipertemukan lagi untuk penyelesaian. Jika nggak diselesaikan ya, ada Sagittarius yang mungkin di sini yang masih menunggu seseorang, masih berharap ya, hubungannya menggantung, hubungannya nggak ada perkembangan gitu ya, diam, nggak ada pergerakan, mungkin juga jeda ya, karena ada energi feminim di sini. Sagittarius. Ada 3 kartu guys. Oke. Oh, soulmate. Sebagian Sagittarius akan bertemu dengan jodoh, akan berumah tangga. Yang masih single ya. Amin kan ya guys. Soulmate ini energinya positif ya. Soulmate di sana kalian apa ya, kayak ada energi yang kalian tuh saling melengkapi, saling mencintai ya. Saling bersandar, saling memberikan solusi. Soulmate nggak hanya melulu pasangan, bisa juga teman ya. Ada kenyamanan di antara kalian berdua. Kok 2 sih? Sagittarius, 1 aja please. Oke. Itu ya, peluang terbuka lebar untukmu Sagittarius. Ambil peluang itu, masuk energi baru ya. Ini Unfinished Symphony ini tinggalin
lepaskan, move on gitu. Sagittarius akan bertemu dengan soulmate. Jika kamu cewek, kamu akan bertemu dengan teman sejati gitu. Cewek juga mungkin ya. Sagittarius ada 2 karena dia tadi itu ya guys, maka aku ambil. Oh, keblokir energinya. Ini masih menunggu seseorang yang mungkin ngeblokir kamu atau kamu ya ada blok di sini ya. Hampir sama energi Sagittarius dengan siapa tadi? Scorpio ya. Ada energi yang keblokir. Sementara di depan sana ada gini ya. Kamu akan memasuki energi baru. Ada orang baru yang datang, energinya soulmate ya. Peluang terbuka di sini lebih ke jodoh aku lihat untuk Sagittarius yang sedang menunggu jodoh. Kenapa energi kamu keblokir? Karena kamu masih menunggu seseorang ya. Energi masih menggantung di sini. Kamu masih berharap akan seseorang ya. Jadi usahakan lepaskan orang lama. Sampai kapan kamu menunggu? Hanya buang-buang waktu saja. Sementara Tuhan sudah mempersiapkan jodohmu di sini, soulmate-mu ya. Oke, tuh lihat ya. Kamu diminta untuk membereskan. Bereskan ya, sesuatu yang ngeblokir itu, bersihkan. Mungkin di alam bawah sadarmu, kamu nggak sadar itu. Mungkin umur sudah nggak muda lagi ya. Kenapa belum dipertemukan dengan jodoh? Jodohku kapan datang? Ya, karena energi ini yang harus kamu bersihkan ya. Ada sesuatu yang ngeblok di alam bawah sadarmu. Kamu diminta untuk membuat perubahan. Oke? Kamu dijaga, kamu dilindungi, kamu diberkati, kamu dituntun di sini. Oleh Tuhan ya semesta, perhatikan ya bimbingan semesta. Teguran-tegurannya yang melalui masalah, angel number, ya apapun yang datang dalam kehidupan kita sehari-hari itu membawa pesan yang harus kita perhatikan, yang harus kita ikuti ya. Overthinking, hilangkan ya overthinking. Ego juga diturunkan ini. Ada yang terus bertahan di egonya ini. Seimbangan, overthinking, harapan-harapan yang belum terwujud. Apapun ini ya, Sagittarius, yang akan kamu dapatkan ke depannya sesuai dengan pancaran energimu. Ada pertukaran energi antara kamu dengan semesta. Yin and yang guys, energi masih saling menatap sebenarnya. Ya. Loyal heart. Kamu, dia saling menatap di sini. Ada energi twin flame. Yin and yang, ya. Mungkin kalian blokir-blokiran atau kamu diblokir atau sebaliknya kamu yang ngeblokir dia, ya energinya unfinished symphony, belum beres. Sementara di depan sana kamu akan bertemu dengan soulmate, tapi energi kamu masih menunggu twin flame-mu. Jangan ditunggu dan jangan berharap dengan twin flame, ya. Dia ini hanya alatnya Tuhan untuk apa? Untuk menuju ke diri sejatimu, untuk kamu menuju ke Tuhan. Oke, koneksi twin flame ada hanya untuk pelajaran kita. Oke, menjadikan kita versi yang terbaik. Apakah twin flame itu gak bisa bersatu atau menikah? Bisa, tetapi syaratnya kamu harus bertemu dengan twin flame yang ada di dalam dirimu dulu, agar kamu bisa menyatu dengan twin flame yang di dunia nyata. Ya, kamu harus bisa bertemu dengan diri sejatimu, kamu harus bisa menyatu dengan twin flame yang ada di dalam diri, kamu harus bisa menyatu dengan Tuhan. Koneksi twin flame ada untuk itu, agar kamu ke sana, ya, agar kamu melepas semua kemelekatan yang ada dalam kehidupan ini. Banyak pelajarannya guys, ambil pelajarannya ya, jangan fokus terus di dalam penyatuan. Tuh, masuk ke dalam pemahaman ya. Ini perasaannya yang apa ya, kayak masih saling menatap gitu, baik kamu ataupun dia. Tapi ya itu tadi, penyatuan itu ya tergantung dengan PR kalian masing-masing ya. Semua ada di tangannya semesta yang bekerja dalam hubungan kalian, dalam koneksi twin flame. Mungkin kalian harus menjalani ini dulu ya, karena kita nggak tahu berapa kontrak yang sudah kalian sepakati.
ketika kalian lahir, ya. Berapa banyak karma yang harus kalian bereskan, yang harus kalian bersihkan. Jadi lewati dulu ya, jalani. Itu yang harus kalian lewati sebelum kalian menyatu dengan jodoh sejati kalian, dengan twin flame real kalian. Oke? Oh sorry guys. Ada banyak karma dan hutang kan kontrak jiwa yang harus dibereskan. Ada cinta di sini. Sakit ya, tuh lihat. Ada pembersihan karma. Sakit, mungkin ya jarak yang memisahkan itu membuat kalian semakin sakit ya. Terus muter-muter di dia, terus round and round, kepikiran terus, teringat terus bagaimana bisa menerima orang lain, sementara hati, pikiran dan jiwa terus muter-muter di dia kak gitu. Memang seperti itu. Nanti pada akhirnya kalian akan netral rasanya. Cinta itu akan tetap ada tetapi lebih netral gitu ya. Kalian terhubung dengan orang lain ya, itu rasanya udah biasa aja gitu, udah be aja gitu. Itu tadi kalian diajarkan untuk melepas kemelekatan pada apapun. Ada yang lebih mudah di sini. Mungkin kalian terhubung dengan seseorang yang energi yang kekanak-kanakan, atau kalian sendiri ya energi yang kekanak-kanakan. Banyak penempaan di dalam koneksi kalian. Ya itu memang tujuannya seperti itu. Masih ada dalam pembayaran karma, kemelekatan tuh ya. Keinginan, kehausan ya, keinginan untuk bersama, keinginan untuk merengkuh. Banyak gunung ya, banyak penghalang, banyak masalah, banyak perbedaan ya, menjadi penghalang, dan itu sangat menyakitkan. Oke, ada perbedaan usia ya. Berharap ada solusi, saling membuka hati di sini, saling menunggu ya. Ada benang merah di antara kalian berdua. Kemanapun kalian pergi, sejauh apapun kalian lari, kalian gak akan bisa memutus koneksinya. Koneksi itu akan tetap ada ya. Cinta itu akan tetap tumbuh dan semakin tumbuh di dalam hati kalian. Sampai kalian benar-benar menemukan cinta sejati yang ada di dalam diri kalian. Oke? Kalian akan terus dicambuk, kalian akan terus ditempa dalam koneksi ini sampai kalian benar-benar self love, mencintai diri, mencintai Tuhan. Ada yang hadir sebagai orang ketiga. Pertemuan-pertemuan takdir di sini ya. Kalian harus melepas, harus berpasrah total, serahkan semuanya kepada waktunya ilahi ya. Karena waktu ilahi yang bekerja dalam koneksi kalian. Ada yang ada sebagai orang ketiga di sini. Ada konflik ya, ada komunikasi atau gosip-gosip yang menyakitkan. Kalian terhubung lewat komunikasi. Oh, media sosial. Mungkin saat ini kalian sendiri-sendiri ya, atau kalian terhubung dengan seseorang yang mungkin masih single, atau kamu yang single di sini ada sebagai orang ketiga. Hati-hati ya jika dia ngakunya masih single, karena aku melihat ada pertemuan media sosial ini. Berharap akan ada titik temu penuh tekanan ya, stuck di sini. Berharap ada peluang dan kesempatan. Oh, sama-sama hadir sebagai orang ketiga. Kalian LDR. Ada yang sudah menikah ya. Energi yang masih saling terhubung. Meskipun berjarak, ada energi yang terus terhubung di sini. Hubungan-hubungan bebas tanpa komitmen. Ingin ada pembaharuan. Ini sama-sama ya, sama-sama sebagai orang ketiga aku melihat. Sama-sama menunggu ya. Menatap hampa, hubungannya kofin. Gak bisa move on, masih berharap. Kartu topeng dibetulkan, twin flame lagi. Bisa jadi kalian Sagittarius yang dealing dengan Scorpio tadi ya. Ya, karena hampir sama ini energinya. Sagittarius stuck ya, terjebak, nggak bisa move on ya. Aku harus apa, gimana caranya gitu. Masuk ke dalam diri ya, fokus ke dalam diri, mencintai diri, fokus healing karena banyak luka di sini aku melihat.
Ratu Cambuk dan Sapu. Luka yang kamu dapatkan dari hubungan ini, hubungan kalian, maka itu adalah bagian dari pembayaran karma, pembersihan karma ya. Terjebak dalam pernikahan, mungkin salah satunya masih terjebak dalam pernikahan ya. Kalian terjebak dalam koneksi ini, dalam hubungan ini, nggak bisa move on, nggak bisa keluar. Oh no, ini lebih ke pernikahan ya. Apakah Sagittarius kamu terjebak di dalam pernikahan yang toksik ya, yang menyakitkan, banyak penumpaan di sana? Berharap. Sagittarius. Berharap bisa terlepas ya, berharap bisa sendiri. Oke, ada konflik di dalam pernikahan. Bisa jadi tadi mantan suami, mantan istri ya. Mungkin kalian sudah putus, kalian berjarak ya, kalian konflik di dalam pernikahan. Bisa jadi juga kalian ada konflik di pernikahan ya, ada pihak ketiga yang masuk. Banyak ya guys, ini indikasinya karena banyak energi yang ketarik. Merindukan, nggak bisa move on. Energinya masih kamu di sini. Mungkin kalian sudah putus, atau udah cerai ya, tapi masih kamu. Masih menatap sakit, duka. Mungkin ada perbedaan, ada perbedaan agama ya, 1-2, nggak semuanya. Oke, ada rahasia yang terbuka di sini. Energi yang sedang ngasih punggung ya, udah nggak balance lagi di sini. Udah keluar semuanya. No, ini lebih ke feminim ya. Feminim energinya keluar dari pernikahan. Udah bodo amat, udah nggak peduli gitu. Apakah mantan istri di sini yang ingin peluang dan kesempatan ya untuk bisa berkomunikasi lagi? Mungkin ada pengkhianatan dari feminimnya, lebih ke feminim aku melihat. Karena aku lihat ini maskulin masih menatap ke dalam ya, energinya ke dalam hubungan. Dan ini udah keluar. Tetapi masih kayak ingin peluang dan kesempatan untuk bisa berkomunikasi, untuk datang lagi ya. Iya, kebanyakan adalah feminimnya yang udah nggak menginginkan lagi hubungan kayak nggak ingin stay di dalam pernikahan itu. Jadi sesuaikan ya guys, karena energi banyak orang yang ketarik. Sesuaikan energimu di mana. Jika ingin energimu saja, maka kalian harus personal reading. Kita akan lihat dari tarotnya seseorang yang dealing denganmu. Seseorang yang dealing denganmu, Sagittarius. Seseorang yang dealing denganmu. Dia workaholic di sini, sibuk dengan pekerjaannya, fokus dengan pekerjaannya, dengan uangnya mungkin. Seorang yang denganmu, Sagittarius. Tapi stalking, ada energi stalking di sini. Mengawasi. Seseorang terus stalking kamu. Mungkin kamu atau dia membatasi dirinya. Ada batasan-batasan di sini. Tapi cinta. Gimana orang ini ya? Hatinya cinta, mencoba untuk menyibukkan diri dalam pekerjaan, tapi terkadang ngintip-ngintip ya. Dia sendiri membatasi diri darimu. Tapi ada cinta yang begitu besar yang dia miliki untukmu. Terus kamu di sini. Ya, kamu yang terus ada di hatinya. Seseorang yang dirindukanmu. Wow. Ya, kebanyakan ini lebih ke mantan istri atau mantan cewek ya. Jadi sesuaikan jika mungkin ini adalah energimu sendiri, jika kamu feminin.
Ada seorang Queen of Cup di sini. Cintanya begitu besar ya, cintanya meluap-luap, nggak bisa ngelupain, nggak bisa move on. Mungkin dulu dia yang ngianatin kamu, dia yang selingkuh mungkin ya. Ada pihak ketiga yang hadir dalam kehidupan kalian. Dia yang pergi, dia yang lari ya. Dia yang menghindar, dia yang membatasi diri. Konflik. Dia sedang berjuang, dia sedang mencari cara di sini untuk mengambil langkah, untuk bisa terhubung kembali denganmu. Ingin ada, ya, ingin merayakan kebahagiaan bersama keluarganya lagi ya, pasangan, anak-anak di sini. Mantan istri yang pengen balik guys. Mungkin ketika kamu sudah move on ya, dan aku melihat ada 2 feminim ya, dan indikasinya mungkin kamu lagi banyak pilihan di sini ya, udah ada pilihan lain, kemudian dia datang. Kebanyakan kayak gitu guys, ketika kita melepas ya, energi seseorang akan datang, mantan biasanya ya. Ada Sagittarius yang diri dengan Capricorn, ini berharap akan ada komunikasi ya, tapi dia masih berjuang di sana, masih mencoba untuk mencari cara untuk bisa menghubungimu atau untuk bisa mendatangimu. Sagittarius dealing dengan Capricorn, kemudian Sagittarius dengan Taurus. Oke, ada masalah dia. Ada banyak energi yang ketarik ya. Sagittarius dengan Sagittarius, Sagittarius dengan Aquarius, dengan Cancer. Terus mengenang orang ini. Sagittarius dengan Pisces. Terus mengenangmu aku lihat. Apa yang ingin disampaikannya kepadamu? Apa yang ingin disampaikannya kepadamu Sagittarius? Isi hati terdalamnya seseorang. Kita harus melepas satu sama yang lain. Waktu tidak tepat untuk kita. Yang ingin disampaikannya kepadamu. Aku kehilangan diriku untuk sementara waktu. Anginnya kenceng guys. Apa yang ingin disampaikannya kepadamu Sagittarius? Ada banyak hal yang mengingatkan kepadamu. Kedua ya, Sagittarius, apa yang disampaikannya kepadamu? Sagittarius. Aku tahu aku mengacaukan segalanya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Oh, aku mencintaimu. Aku tidak bereaksi ya ketika orang-orang membicarakanmu di sini. I love you. Aku takut menghubungimu. Aku berharap kamu memaafkanku suatu hari nanti. Saya berharap segalanya menjadi berbeda. Terkadang aku tetap terjaga memikirkanmu. Aku melihatmu di mana-mana. Aku sangat bersyukur dengan pelajaran spiritual ini. Jadi guys, ada seseorang yang nggak bisa move on di sini. Dia
sedang mencari cara untuk bisa datang kepadamu, untuk bisa terhubung kembali ya. Dia sedang mencari cara untuk bisa berkomunikasi. Mungkin saat ini dia takut-takut gitu. Semua terserah padamu ya. Sagittarius, apa yang disampaikan angel kepadamu? Yang ingin disampaikan angel kepadamu, Sagittarius. Tuh, melepas ya. Lepaskan. Pasrah total kepada Tuhan. Belajar dari yang sudah lalu ya. Agar kamu gak berputar-putar di pola yang sama. Dalam beberapa minggu ke depan, kamu akan menerima kabar darinya ya. Dia akan menghubungi kamu. Mungkin dia akan datang secara tubuh fisik. Tidak ada yang tidak mungkin di sini. Akan ada perubahan besar yang membahagiakan. Di sini kamu diminta untuk mempertimbangkan ya, kompromi, bicarakan dengan jelas dan cari informasi sebanyak mungkin apakah orang itu benar-benar berubah atau enggak ya. Abundan keberlimpahan untukmu, Sagittarius, jika kamu percaya itu. Dalam beberapa bulan ke depan akan ada kesuksesan di dalam kehidupanmu. Amin kan ya. Oke, aku rasa ini adalah energimu di bulan April. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang tidak baik, jadikan antisipasi, oke? Sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.